Kalau misalnya kita mau cari populasi di suatu wilayah, gak mungkin dong kita bakal hitung satu persatu. Itulah gimana statistika digunain dalam geografi. Mari kita bahas variabel random. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Aditya Rangga Permana dengan NIM 235135552 GE10119. Saya berasal dari kelompok AH. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan variabel random dalam statistika geografi dengan penelitian yang berjudul Populasi Monyet Ekor Panjang Macaca fascicularis di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Oke, di sini saya langsung akan menjelaskan apa itu variabel random. Variabel random adalah memberi harga dari suatu perhitungan atau percobaan. Misalnya, dilakukan pelemparan satu dadu. Nah, dalam dadu tersebut akan keluar gambar atau angka. Variabel randomnya adalah berapa sih angka yang muncul dalam pelemparan tersebut. Jadi seperti ada ruang, ada unsur-unsurnya. Nah, itu seperti mengidentifikasi salah satu unsurnya saja, atau ya istilahnya memberi harga secara random dengan maksud atau tujuan tertentu. Nah, penggunaan variabel random di sini peneliti mengambil beberapa perhitungan yang dilakukan untuk mewakili keseluruhan jumlah dalam ruang sebuah kawasan untuk menghitung populasi. Jadi dalam bahasa singkatnya, mereka tidak menghitung semua populasi yang ada dalam kawasan tersebut, tapi mereka menghitung harga-harga atau variabel random beberapa yang mewakili keseluruhan populasi di dalam kawasan tersebut. Oke, kita mulai. Tujuan penelitian, mengetahui jumlah persebaran monyet ekor panjang dari seluruh jalur aliran sungai di Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, peneliti melihat berapa sih populasi yang muncul di jalur aliran sungai. Di sini saya sudah melakukan delineasi kawasan sesuai pada jurnal, di mana kawasan yang diidentifikasi lumayan besar ya, seluas Taman Nasional ini. Lanjut, lalu tujuan penelitian yang kedua, menghitung populasi dan mengetahui keragaman pada waktu yang berbeda. Nah, itu yang kedua. Ketiga, mengetahui jumlah kelompok, individu, dan rata kepadatan pada rentang area survei. Nah, mempelajari distribusi, ukuran, dan kepadatan populasi. Seperti peta yang sudah dibuat dari peneliti, di mana ada titik-titik yang dilakukan untuk identifikasi populasi yang tersebar, mulai dari pinggiran pantai hingga aliran sungai. Nah, di sini ada namanya titik transek. Titik transek itu adalah titik yang ditandain sebagai lokasi pengamatan populasi tersebut. Istilah lokasi pengamatan survei, memberi tanda pada lokasi survei seperti pos-pos seperti itu. Nah, kita lihat dari beberapa tujuan ini mereka mendapatkan output, yaitu jumlah persebaran dan rata populasi. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa variabel random memberi harga pada suatu percobaan atau suatu ruang lah. Nah, ruang sampelnya adalah jumlah persebaran populasi monyet ekor panjang di Taman Nasional Tanjung Puting. Di dalam kawasan tersebut, persebaran di dalam kawasan tersebut. Nah, persebaran tersebut dipengaruhi oleh kondisi mengenai keberlangsungan hidup atau cara hidup di suatu kawasan. Nah, bagaimana peneliti mengambil harga untuk merumuskan perhitungan? Yang pertama, kepadatan kelompok monyet pada setiap jenis aliran sungai dan habitat. Yang kedua, jumlah kelompok diukur dari jarak daerah aliran. Masih berkaitan ya dengan yang satu. Yang ketiga, identifikasi jumlah monyet pada waktu yang berbeda dalam satu hari. Nah, ini juga sangat akurat karena biasanya mereka saling mewakili. Lalu pengaruh kondisi banjir di sungai terhadap jumlah populasi. Jadi ada keberlangsungan hidup dipengaruhi oleh faktor alam ya, seperti banjir itu. Lalu yang terakhir, estimasi populasi di Taman Nasional Tanjung Puting. Itu didapatkan dari perhitungan-perhitungan. Oke, baik, kita lanjut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kepadatan kelompok monyet pada setiap jenis aliran sungai dan habitat. Nah, di sini saya sudah melakukan delineasi sebagai ilustrasi bagaimana mereka mengidentifikasi monyet yang muncul di pinggiran sungai. Nah, garis merah merupakan jalurnya. Mereka melihat di dekat-dekat sungai apakah ada monyetnya. Nah, lalu peneliti menyatakan tabel kelompok monyet
yang muncul sebelum dan sesudah banjir. Lalu ada diagram batang jumlah kelompok pada habitat hutan. Nah, ini ada, kita lihat bahwa swamp forest muncul sangat sering di beberapa titik transect, di mana titik-titik itu yang dinyatakan dalam titik 015, titik 020. Nah, di situ terdapat muncul mereka di titik-titik transect tersebut sangat sering. Oke. Kita lanjut yang kedua, jumlah kelompok diukur dari daerah aliran seperti sungai. Nah, ini jadi semakin dekat dari sungai, semakin banyak jumlah kelompok yang ditemukan. Yang artinya kemungkinan besar monyet ekor panjang ini mencari keberlangsungan hidup di dekat sungai. Kita dapat melihat bahwa jumlah kelompok dari jarak 0 sampai 250 ada 32 dengan jumlah individu yang sangat lumayan banyak ya, 176. Lanjut variabel random yang ketiga, mereka peneliti mengidentifikasi jumlah monyet pada waktu yang berbeda dalam satu hari. Kita lihat bahwa semakin larut, seperti jam 3 sampai jam 6 sore, banyak individu yang ditemukan. Yang sebagai arti bahwa populasi monyet ekor panjang, mereka banyak berinteraksi di alam pada waktu tersebut. Kemungkinan besar pada siang mereka beristirahat atau tidak sedang mencari keberlangsungan hidup yang sekiranya di dekat sungai pada waktu sore. Ya. Kita lanjut, pengaruh kondisi banjir di sungai terhadap dua kelompok. Nah, kita lihat di sini bahwa alam itu sangat dinamis. Banjir bisa mempengaruhi jumlah kelompok yang terlihat. Lalu, dari rata-rata tersebut, jumlah kelompok lebih banyak diamati sebelum banjir dibandingkan setelah banjir. Namun ada juga yang sesudah banjir dia menambah kelompok. Lanjut, estimasi populasi di Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, ini merupakan hasil perhitungan dari survei-survei yang dilakukan para peneliti, di mana terdapat estimasi kepadatan minimal, kepadatan maksimal, total, jumlah kelompok, jarak survei, dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk lebih dalam ke distribusi variabel random yang digunakan. Apa itu maksudnya? Yaitu secara lebih detail data-data yang dirumuskan dalam harga, apakah dia bernilai pasti atau bernilai kontinu. Dan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah variabel random discrete dan kontinu. Variabel random discrete digunakan untuk hasil data survei persebaran populasi berbentuk interval dan angka pasti. Seperti itu. Lalu variabel random kontinu. Nah, ini untuk menggambarkan suatu ukuran rata rasio dan estimasi populasi dari survei yang biasanya berbentuk desimal. Nah, variabel ini saling berinteraksi, menghasilkan jumlah data persebaran dan data berkelanjutan dari hasil survei. Kita akan bahas satu persatu. Satu, persebaran populasi monyet dari jarak aliran sungai, jumlah titik, kelompok, dan individu. Kita melihat bahwa jumlah kelompok dan jumlah individu dari populasi monyet tersebut. Kita melihat bahwa jumlah individu monyet itu tidak bisa 1,5 monyet atau 2,5 monyet, tetapi dihitung satu ekor monyet, jadi 2 ekor monyet. Yang artinya datanya tuh angkanya pasti. Hasil yang digambarkan menurut angka bulat. Lanjut, jumlah monyet yang diamati di setiap blok waktu sepanjang sungai. Kita lihat bahwa pada waktu sore terlihat 550 individu monyet terlihat. Oke, kita lanjut pembahasan yang variabel random kontinu. Rasio koreksi tingkat air pra dan pasca banjir terhadap kelompok. Ini merupakan hasil perhitungan rasio koreksi tingkat air antara sungai-sungai tersebut. Ini juga merupakan variabel yang perhitungannya secara berkelanjutan, di mana jikalau tidak ada fenomena banjir atau fenomena lainnya, kemungkinan angka rasio ini akan berbeda atau kemungkinan tidak muncul. Istilahnya dia dinamis. Lanjut yang kedua, estimasi populasi. Nah, di sini walaupun dia berbentuk angka bulat yang minimal estimasi 952, 1650, namun itu merupakan estimasi, di mana perkiraan. Jadi dia akan kontinu. Jikalau terjadi bencana alam, bisa saja estimasi jumlah kelompok dia akan lebih kecil. Kepadatan minimum akan lebih kecil, dikarenakan ada faktor eksternal yang terjadi. Seperti itu. Ini merupakan variabel perkiraan dalam survei. Variabel ini menunjukkan angka yang berkelanjutan. Nah, berdasarkan survei yang lebih luas tersebut, diperoleh estimasi jumlah kelompok monyet ekor panjang di TNTP
berkisar antara 750 sampai 850 kelompok. Ini masih berkisar. Berdasarkan abstrak yang tertera di dalam jurnal tersebut perhitungannya. Ukuran populasi antara 13.321 sampai 23.100 individu, sedangkan rata kepadatan populasi di sepanjang sungai 7,50 sampai 13,01 individu per kilometer. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulan dari perhitungan-perhitungan tersebut, pemerintah perlu perhatian lebih besar terhadap spesies monyet ekor panjang karena akan membantu dalam mengatasi konflik antara manusia dan monyet. Perhatian ini menjadi langkah awal dalam membangun program pemantauan dan mempertahankan hutan Indonesia. Dikarenakan kita melihat bahwa habitat yang alami masih terdapat banyak sekali populasi monyet yang tersebar dari perhitungan statistika geografi. Berdasarkan hasil statistik didapatkan bahwa persebaran monyet ini sangat luas, maka pengelolaan hutan dengan fokus monyet akan membantu program pengelolaan yang lebih luas dan melindungi sebagian hutan di Indonesia. Jadi secara langsung ini merupakan manfaat dari statistika dalam bidang geografi. Oke, seperti itu. Dan variabel-variabel random yang digunakan. Oke. Ini daftar pustakanya, ada beberapa peneliti, yaitu ada Bumer, Rahmawan, Iskandar, dan Pamungkas pada tahun 2012 dengan judul Populasi Monyet Ekor Panjang, Macaca fascicularis di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Jurnal Primatologi Indonesia, volume 9, edisi 1, halaman 3-12. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah dalam penyebutan makna ilmu atau sekiranya penyebutan variabel-variabel yang salah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.